Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Noval dengan NIM 221910101070. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang panel surya dan mekanismenya. Jadi saya akan sedikit menjelaskan tentang mekanisme panel surya. Jadi panel surya itu apa sih? Nah, panel surya atau sel surya adalah perangkat yang digunakan untuk merubah energi matahari menjadi energi listrik. Teknologi ini memanfaatkan efek dari fotovoltaik, di mana material tertentu dapat menghasilkan arus listrik saat terkena cahaya matahari. Di sini ya ada efek fotovoltaik. Nah, panel surya umumnya terdiri dari banyak sel fotovoltaik. Seperti ini banyak ya. Nah, yang dihubungkan bersama dan seringkali dipasang di atap bangunan, lahan terbuka, atau struktur lain yang menerima sinar matahari secara langsung. Lalu mekanisme dan cara kerja panel surya ini bagaimana? Nah, mekanisme kerja panel surya ini melibatkan beberapa langkah kunci. Seperti di sini ya, saya tampilkan secara secara intinya aja. Nah, setiap sel surya terdiri dari dua lapisan bahan, yaitu semikonduktor, biasanya itu silikon, yang telah diberi doping untuk menciptakan lapisan tipe N atau bermuatan negatif dan tipe P bermuatan positif. Nah, ketika sinar matahari mengenai sel surya, foton atau partikel cahaya yang menabrak atom silikon melepaskan elektron dari atom tersebut. Nah, elektron-elektron ini kemudian bergerak melalui semikonduktor menciptakan arus listrik. Di dalam sel surya, arus listrik ini diarahkan oleh medan listrik yang terbentuk dari penyimpangan antara lapisan tipe N dan tipe P. Jadi langsung bisa kayak seperti ada arahnya langsung ya. Nah, elektron yang bebas akan mengalir melalui rangkaian eksternal, menghasilkan arus listrik yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti mengisi baterai, penggerak peralatan listrik, atau disalurkan ke jaringan listrik umum. Nah, lalu proses pengubahan energinya itu bagaimana? Nah, untuk proses pengubahan energi dalam panel surya ini dimulai dari penyerapan sinar matahari dengan sistem fotovoltaik ini. Nah, setiap foton yang cukup energi dapat mengangkat elektron dari pita valensi ke pita konduksi dalam material semikonduktor, meninggalkan lubang di pita valensi. Ini menciptakan pasangan elektron dan lubang yang bergerak ke arah berlawanan karena medan listrik internal di dalam sel ya. Elektron menuju ke lapisan tipe N dan lubang menuju ke lapisan tipe P, sehingga menciptakan perbedaan potensial yang menghasilkan arus listrik. Kemudian dalam mekanisme panel surya ini, kira-kira apa sih yang perlu diperhitungkan? Mungkin hal yang perlu diperhitungkan adalah daya yang dihasilkan ya dari mekanisme panel surya ini. Mungkin rumusnya ada P, daya yang dihasilkan dalam satuan watt, sama dengan E adalah intensitas radiasi matahari watt per meter persegi, dikalikan A, luas permukaan panel suryanya, luas penampangnya ini dalam satuan meter persegi, dikalikan dengan efisiensi konversi panel surya, itu persentase ya. Nah, sebagai contoh, jika intensitas radiasi matahari adalah 1000 watt per meter persegi, luas panel adalah 2 meter persegi, dan efisiensi panel adalah 15%, maka yang dihasilkan daya yang dihasilkan itu dapat dihitung.
1000 dikalikan 2 tadi adalah luas panelnya, dan dikalikan dengan 0,15% diubah menjadi pecahan desimal, jadi 300 watt, seperti itu ya contoh perhitungannya. Kemudian bahan yang digunakan dalam panel surya ini apa sih? Nah, material utama yang digunakan dalam pembuatan sel surya adalah silikon. Nah, silikon dipilih karena sifat semikonduktornya yang sangat baik dan kelimpahan di alam ini cukup banyak. Ada dua jenis utama sel surya berbasis silikon. Nah, ini ada monokristalin dan polikristalin. Sel surya monokristalin dibuat dari satu kristal silikon murni. Nah, memiliki efisiensi yang sangat tinggi dan lebih mahal tentunya. Sel surya polikristalin dibuat dari potongan-potongan kristal silikon yang lebur bersama. Nah, untuk efisiensinya sedikit lebih rendah, tetapi harganya lebih terjangkau. Secara keseluruhan, panel surya ini menawarkan solusi yang bersih dan berkelanjutan untuk kebutuhan energi. Karena di dunia ini energi matahari itu menurut saya tidak ada habisnya ya. Nah, jadi dengan adanya panel surya ini dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan membantu mengurangi emisi karbon. Teknologi ini terus berkembang dengan inovasi baru yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi, menjadikannya pilihan yang semakin menarik bagi berbagai aplikasi, misal rumah tangga hingga skala industri besar. Mungkin dari saya cukup itu. Selahirnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.